Jadi benar-benar melatih yang dibutuhkan, bukan melatih atas dasar tuntutan pekerjaan. Ini nih yang kadang teman-teman salah di lapangan nih ya. Jadi saya melurusin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam cekatan BKS. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa sih tugas pokok seorang supervisor versi BKS dan apa aja urutannya. Hari ini kita dengan Pak Gading akan memberikan arahan dari satu persatu dari artian 7M, yaitu menyambut, melengkapi, memastikan, mengontrol, melaporkan, mengevaluasi, dan melatih. Baik, mungkin Pak Gading silakan untuk dibahas satu persatu artian dari 7M. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat cekatan dimanapun berada. Berjumpa lagi di sesi channel kita ini. Temanya adalah penjelasan atau edukasi lagi tentang job pekerjaan atau tugas seorang supervisor ya. Di tema sebelumnya kita juga sudah membahas tapi secara umum, tapi pada sesi ini adalah fokusnya adalah lebih fokus kepada uraian bagaimana pelaksanaan secara hari ke hari tentang implementasi dari 7M itu untuk dilaksanakan oleh teman-teman supervisor di lapangan ya. Oke, mungkin langsung aja Pak Gading dari yang pertama nih. Yang pertama itu adalah kata menyambut. Apa sih uraian pekerjaan menyambut ini? Mungkin biar kita satukan mindset juga dengan tim di lapangan gitu kan. Seperti apa sih gitu loh menyambut ini? Baik, oke. Penjelasannya secara implementasi pelaksanaannya di lapangan menyambut tersebut adalah kita hadir dulu lebih awal. Kalau kita di shift pagi di plotting atau tugasnya di shift pagi atau shift 2, 1 jam atau minimalnya 45 menit sebelum jam pelaksanaan operasional, kita sebagai supervisor sudah wajib hadir. Nah, ya, bagaimana kata mau menyambut kalau belum hadir? betul. Jadi perannya atau uraian pekerjaan menyambut tersebut adalah menyambut kehadiran tim, baik shift pagi kalau kita bertugas shift pagi, shift malam, atau shift 2, shift sore, atau shift malam. Ya. 45 menit minimal. Tergantung areanya besar. Kalau areanya cuma 5 atau 10 orang, ya Anda bisa kondisikan. Benar. Begitu. Kalau areanya besar di atas 50 orang, tentu harus punya lebih spare waktu ya, tambahannya. Gitu. Jadi yang pertama menyambut itu implementasinya pelaksananya adalah hadir lebih awal 1 jam atau minimal 45 menit sebelum jam pelaksanaan. Jika misalnya jam 6 pelaksanaan di area itu, berarti kita harus sudah ada di sana jam 5.15. ya, 5.15 minimalnya. Begitu. Atau menyesuaikan kalau jam 7 berarti 6:15. Seperti itu. Yang berikutnya menyambut pekerjaan shift 3. Tentu karena kalau ada area yang shift 3 ya, shift 3 benar, shift malam. Atau ada area yang misalnya shifting schedule-nya ada shift pagi, shift 2, shift 3 begitu. Betul. Kalau kita datang shift pagi, kita sebagai petugas supervisor di shift pagi, kita harus menyambut apa? Pekerjaan yang sudah diinstruksikan kepada petugas CSO shift malam untuk diperiksa kembali karena pekerjaannya sudah dianggap selesai menurut mereka, jamnya juga. Jadi luangkan waktu dulu untuk keliling area. Berarti itulah fungsinya datang lebih awal. Nah itu, jadi nggak cuma untuk datang saja make upan atau dan lain-lain, tapi minimal sparekan waktu 10 menit. Ya, jadi itu shift malam ya. Shift malam diperiksa pekerjaannya. Bukan cuma memeriksa, itu sebagai apresiasi Anda untuk sebagai seorang supervisor, ya, melihat pekerjaannya oleh anggota, itu apresiasi, penghargaan. Karena kita jangan hanya memberikan instruksi saja, tapi tidak dihargai. Kalau bagus katakan bagus, kalau kurang
lakukan Panduan. panduan. Yang itulah pelaksanaan dari menyambut itu, ya. Itulah pelaksanaan daripada menyambut yang dinamakan menyambut. Oke. Itu menurut saya. Pada dasarnya harusnya emang si supervisor udah tahu dong tugasnya, pada dasarnya emang harusnya seperti itu kan. Gitu. Tapi banyak yang terjadi di lapangan malah lebih si cleanernya atau si CSO yang datang duluan kemungkinan gitu kan. Akhirnya di poin nomor 1 ini banyak yang emang nggak bisa ngikutin apa yang tugas pokok mereka. Ya. Gitu. Jadi di sini kita akan benar-benar matengin nih biar satu mindset teman-teman semua di rumah ataupun di lapangan. Jadi tugasnya si supervisor ini gitu kan hadir lebih awal itu udah jelas. Namanya supervisor dia harus punya time manajemennya disiplin, jelas gitu kan, lead by example gitu kan. Jadi dia harus ngikutin, harus nunjukin dulu ke timnya bahwa oh iya, nggak jam 6 masuk, jam 6 kurang 5 dia baru datang kan, nggak gitu juga. Oke, mungkin teman-teman semua paham ya dari kata artian nomor 1 ini menyambut gitu loh. Sekarang kita membahas M yang kedua gitu ya. M kedua ini di sini ada yang melengkapi, mungkin boleh saya Pak Gading ya. Boleh, Ya, siap. untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi maksud melengkapi di sini itu artinya pertama kita melengkapi dulu absensi kalau emang di area itu ada absensi yang posisinya manual. Contohnya Pak Gading, kita melengkapi dulu gitu kan, karena kan sekarang kan kita BKS ini kan berbasis dengan online gitu kan, tapi kan ada beberapa area emang masih menggunakan yang manual untuk laporan ke si pihak user atau klien gitu kan. Jadi yang pertama kita melengkapi absensinya dulu teman-teman gitu kan. Jadi setelah masuk kita ke absensi, kita melengkapi safety, APD, alat dan mungkin chemicalnya gitu loh untuk tim lapangan untuk si pagi nih. Karena kalau kita kasih asal-asal gitu aja, itu chemical pasti yang aturannya sebulan cukup, 2 minggu mungkin bisa habis kalau kita nggak bisa ngatur di situ gitu kan sebagai supervisor. Baru yang ketiganya itu melengkapi jika ada kekurangan personil. Contoh masuk jam 6 katakanlah, kita datang lebih awal jam 5 lebih 15 gitu kan. Ada si karyawan kita atau cleaner kita info ke kita setengah 6, Pak maaf saya nggak masuk gitu kan karena saya sakit. Disitulah gimana caranya kita nge-manage tim kita bisa pakai yang off atau kita boleh minta bantuan ke manajer untuk refer gitu kan. Di situ kan masih ada waktu tuh untuk kita mempersiapkan, jangan sampai begitu kita siap briefing, kita siap kerja, kita baru tahu si tim ada yang nggak masuk, kekurangan gitu kan, itu kan kecolongan namanya. Jadi yang ketiganya itu benar-benar melengkapi dulu personil kita, bener nggak nih datang semua nih, udah lengkap belum? Kalau udah barulah kita lakukan ke tahap briefing gitu loh, mimpin briefing dengan menyertakan foto dan laporan di grup gitu kan, di grup kerja kita. Oke. Gitu. Jadi menurut saya sih untuk melengkapi ini lebih ke situ sih Pak Gading. Jadi kita benar-benar peduli ke tim kita lengkapi semua apa yang mereka butuhkan dari absensi, chemical gitu kan, APD gitu kan. Terus kita juga tahu tim kita ada yang nggak masuk atau komplit hari ini kita tahu gitu kan. Jadi kalaupun emang ada yang nggak masuk dari setengah 6, kita masih ada spare waktu setengah jam untuk mendatangkan orang atau refer gitu kan. Melengkapinya. Betul, melengkapinya gitu kan. Baru kita masuk ke briefing. Siap briefing, kita kasih arahan ke tim project dia hari ini apa saja gitu kan, di hari ini setiap plottingan. Baru kita jalan bekerja gitu. Mungkin lebih ke situ sih Pak Gading kalau dari saya. Dari Pak Gading seperti apa? Iya. Oke, menambah yang disampaikan Kang Aldi tadi, melengkapi tentu sambungan daripada menyambut. Betul. Kalau kita sudah menyambut, tugas kita sebagai pengawas di gudang atau di store atau di office kita di lapangan adalah lengkapi diri kita dulu. Yang pasti dengan grooming kita, pastikan grooming kita sudah siap. Karena ya, yang berikutnya adalah kalimat melengkapi itu paling identik dengan briefing. Benar. Ya, pra briefing dan sedang briefingnya. Sebelum briefing dan dalam briefing. Jadi ini porsinya adalah lengkapi tim kita itu. Benar. Begitu, baik dia groomingnya, baik dia sikapnya ingatkan, baik dia attitude-nya, baik dia K3-nya nanti tetap hati-hati, baik dia target hari ini. Betul. Ya, baik absensinya, betul tadi ya. Jadi peran kita di sini karena fungsi kita sebagai supervisor adalah tugasnya melengkapi anggota. Betul. Kita bukan mengerjakan pekerjaan lagi, tapi justru fungsi kita adalah melengkapi kebutuhan si tim. Betul. Jadi pada prakteknya ini sebenarnya sudah saya lihat teman-teman juga supervisor sudah pada bagus melakukannya di lapangan.
sudah baik dia secara protokolnya juga udah dilengkapin ya. Betul. Begitu protokol kesehatan dalam bekerja juga udah dilaksanakan. Saya pikir ini kalau untuk melengkapi cukup mudah untuk dipahamin oleh teman-teman supervisor. Nggak terlalu worry gitu ya. Nggak terlalu worry. Saya yakin teman-teman di lapangan juga melakukan ini. Gitu. Iya. Oke. Setuju. Masuk kita ke M yang ketiga. M ketiga adalah memastikan. Mungkin dari Pak Gading menyampaikan atau? Oh, boleh. Saya coba jelaskan ya. Ini agak rancu ini. Ya, memastikan itu adalah sambungan daripada setelah after briefing. Oke. Ya, kalau kita sudah melaksanakan melengkapi, tentu kita harus memastikan apa yang kita instruksikan, Benar. apa yang kita plottingkan, apa yang kita sampaikan targetnya itu terlaksana. Ya, di lapangan. Misalnya kita plotting si A di lantai 2, kita pastikan bahwa pekerjaan dia di lantai 2 tersebut bisa dia akomodir, bisa dilaksanakan tuntas sebelum misalnya pekerjaan atau karyawan masuk. Begitu. Jadi memastikan ini banyak contohnya sih ya, memastikan dengan keliling. Keliling itu maksudnya dengan kita keliling area. Jadi tidak ada kalimat memastikan itu secara duduk ya. Tapi bisa juga secara Anda mungkin menggunakan handphone, telepon ya, Anda minta. Tapi baiknya sebagai supervisor lebih yakinkan bahwa Anda harus ke lapangan langsung. Jadi kalau anggotamu 5 plottingan, pastikan 5 plottingan itu Anda harus jumpai. Di saat Anda memastikan ada pekerjaan yang kurang, disitulah Anda bisa lakukan namanya panduan langsung, sehingga tidak ada directing di situ, ada coaching di situ, sehingga tidak ada lagi kesalahan nanti yang diakibatkan oleh tadi kegagalan tadi tersebut. Betul. Jadi memastikan ini pada implementasinya seorang supervisor adalah kelilinglah, ya, jumpailah anggota kita itu. Kalau plottingannya misalnya di lantai 2 atau di halaman, jumpai dia, pastikan bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya dengan bersemangat, menggunakan secara SOP yang benar, alatnya benar, chemicalnya benar. Itu namanya memastikan, karena peran kita nggak cuma menginstruksikan saja tadi melengkapi. Betul. Tapi harus juga dipastikan secara langsung, atau kalimatnya yang paling lazim, belusukanlah. Betul. Ya, hadirlah di tempat teman-teman itu bekerja. Begitu, itu prakteknya. Mungkin dari Kang Ali ada? Kalau saya sih lebih namain sedikit Pak Gading. Untuk memastikan ini sih kita benar-benar kalau bisa, kita kan kadang tim ini kan kita punya durasi nih Pak Gading. Yang namanya daily itu, job daily itu biasanya kalau misalkan jam 6 sampai dengan jam 9, ya kan, itu kita pastikan dulu daily mereka berjalan, ya kan. Di saat daily itu berjalan gitu kan, kita pastikan juga, contoh tim kita di lapangan sedang mereka daily di ruangan, sebisa mungkin kita memastikan dulu kondisi toiletnya gitu kan. Takutnya si teman kita ada yang lupa nih, tim kita, untuk memasang tisunya, mengisi refill hand soapnya gitu kan. Jadi di situ peran kita lebih ke memastikan lagi, bener nggak sih ini toilet udah benar-benar clear gitu loh, bukan dari hanya kebersihannya saja, sanitasinya saja gitu kan, tapi dari yang dibutuhkan di dalam toilet itu dia emang benar-benar ada, tisu rollnya ada, hand soapnya ada gitu kan, hand sanitizer-nya emang udah diisi gitu kan sama tim kita. Jadi saya pengennya sih bener ini dasar sebenarnya. Saya yakin teman-teman supervisor di lapangan ngerti ini gitu kan. Cuman kita butuh dalam artian dibakukan nih bahasa kita, tugas pokok ini biar satu mindset ini kan, sebetulnya yang kita harapin ke teman-teman gitu kan. Jadi bukan cuma hanya memastikan dia ada terus kita foto. Menurut saya justru saya pengennya tuh di saat si supervisor memastikan area tersebut bukan hanya si timnya ada Pak Gading gitu loh, tapi benar-benar si timnya itu bekerja sesuai dengan arahan dan job daily activity-nya. Gitu. Jadi si supervisor ini punya time gitu kan. Misalkan nih jam 6 sampai dengan jam 6.30 dia sweeping lobby. Kita kan udah punya, karena kan kita yang buat nih durasi time-nya. Gitu kan, durasinya kita yang buat. Jadi kita buat jam 6 sampai jam 6.30 dia sweeping lobby. Gitu kan. Jadi kita udah tahu nih jam 7 dia kemana, kita udah tahu. Karena kita yang buat si sistem itu. Betul. Gitu. Ada satu case dulu Kang Ali. Misalnya begini, di jam 11 atau jam 10 ada komplain deh. Betul. Dari si ruangan klien kita ya. Oke. Dia komplain bahwa
disampaikan bahwa tong sampahnya kok masih sampah yang lama belum terbuang. Itu sebenarnya itu peran memastikannya kenapa bisa terjadi salah begitu ya? Ya, di situ harusnya kita. Makanya sebelum kita menginstruksikan tim, Pak, di saat nomor 2 tadi kita mundur nih ke melengkapi, di situ kita benar-benar memberikan job desk kita tuh, dan pastikan lagi di saat after briefing kita memastikan ke si tim paham nggak apa yang kita arahkan. Jadi ya sebenarnya sih itu lebih ke coaching ya Pak Gading gitu lah. Dia harus bisa lagi nge-manage timnya. Oh seperti ini loh. Jam segini ke sini, jam segini takut sampah. Jadi lebih ke situ mungkin, lebih ke masuk ke coaching. Ya saya kalau ditanya apakah yang salah CS-nya atau kita sebagai supervisor, saya pikir supervisor yang salah. Karena begini, kantor itu biasanya adalah bersih sebelum operasionalnya berjalan ya. Benar. Misalnya kalau jam 8 berarti semua sudah dalam clear up. Betul. Udah bersih. Begitu. Jika ada masih ditemukan sampah sisa tadi malam, berarti kita make sure-nya Betul. pekerjaan memastikan itu gagal. Iya kan? Benar. Gagal betul begitu. Makanya oleh sebab itu kadang-kadang yang paling sering komplain adalah sampah di depan lift. Benar. Sampah yang tadi malam belum terangkut sebelum jam 8 begitu ya. Oleh sebab ini memang memastikan ini juga suatu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh teman-teman supervisor ya. Cuman kalau case seperti itu keterlaluan sih bagi saya gitu. Kalau sampai emang ada temuan seperti itu, berarti kan si pihak supervisor nih tidak benar-benar untuk make sure ya udah cuman mungkin nongol doang udah gitu kan. Lebih ke situ sih mungkin. Oke. Disinilah kita padetin nih. Betul. Gitu kan. Betul. Oke, kita masuk ke M yang keempat. Yaitu di sini ada M keempat namanya mengontrol. Ini sedikit nih Pak Gading biar saya muka nih ya, biar saya jelasin. Di sini agak kadang Pak Gading, di sini teman-teman di lapangan ini keliru antara memastikan dan mengontrol. Di sini jadi di sini kita biar luruskan, clear biar satu benar-benar job supervisor ini satu gitu Pak untuk semuanya seluruh Indonesia gitu kan, karena BKS ini kan 7 provinsi ya Pak ya gitu kan. Jadi kita pengennya satukan mindset. Visi dan misi kita sama gitu kan. Jadi di sini banyak yang kekeliruan saya lihat Pak Gading di mengontrol ini. Di saat mengontrol pekerjaan perplotingan gitu kan, teman-teman di lapangan ini ada yang berbicara memastikan, ada yang berbicara mengontrol, ada yang berbicara double check. Nah, di sini nih yang kita harus luruskan. Kalau bagi saya sih Pak Gading yang namanya mengontrol itu ketika pekerjaan daily sudah siap dikerjakan oleh si CSO atau tim kita, disitulah gunanya si supervisor mengontrol hasil kinerjanya si tim kita, gitu loh. Di saat itu kita benar-benar eksekusi sendiri aja, gitu loh. Jangan sampai mentang-mentang kita supervisor, kita cuma bisa nyuruh, gitu kan. Kita nggak terjun, gitu kan. Itu sih nggak boleh sih kalau bagi saya, gitu kan. Jadi saya pengen itu benar-benar kita humble, gitu kan. Kita teamwork, bukan karena ya gue supervisor, lu cleaner ya lu gue suruh lu dong, nggak gitu juga gitu kan maksud saya. Terus yang keduanya mengontrol itu toilet nih Pak Gading, ini banyak yang nggak dilakuin. Saya lihat dari link, saya lihat banyak yang tidak mengisi checklist toilet online kita nih, gitu loh. Ini nggak tahu emang dianya bebel gitu kan supervisor ini atau seperti apa gitu kan. Mereka tidak pernah mengisi setiap harinya update maupun QC online ataupun checklist toilet online. Jadi mereka hanya foto dokumentasi melaporkan ke grup saja, tidak dilaporkan di link yang sudah kita buat gitu kan. Jadi masuk toilet ya sudah gitu loh. Akhirnya kita tarik data dari seminggu nggak ada yang ngisi gitu loh, hanya beberapa aja. Jadi mungkin di sini juga perlu di coaching lagi gitu loh. Kalau masukan dari saya Pak Gading perihal bagaimana cara mengisi checklist online-nya, barcode-nya itu mungkin. Baru yang selanjutnya sih kita mengontrol pekerjaan periodik. Nah di sini nih Pak Gading, kadang kita di satu area ini kan ada tim yang benar-benar khusus untuk melakukan project, ada tim yang benar-benar kita simpan di sectionnya masing-masing untuk melakukan daily. Nah di saat itu juga, jadi saya pengennya gini sih simpelnya Pak Gading. Di saat kita mengontrol itu, ini kemarin sempat saya training, cuman masih ada pertanyaan yang mengganjal di teman-teman. Saya sih pengennya gini, di saat mereka benar-benar QC Pak Gading mengontrol, fokus di satu area saja. Saya pengennya contoh, kita katakan lobby 1, ya kan? Di saat kita fokus di hari Senin, kita hanya fokus mengontrol di lantai 1 saja Pak. Dari bagian atasnya, bener nggak udah selesai sawang-sawangnya, exhaust fan-nya gitu kan, AC grill-nya.
Jadi saya pengennya 1 bulan kan ada 30 hari nih Pak. Iya. Betul kan? Kalau kita nge-manage dengan benar si supervisor, di hari Senin kita hanya fokuskan mengontrol di area satu section, contoh lobby. Di situ kita fokuskan 2 sampai 3 jam kita fokus untuk area itu. Kita fokus dari yang teratas, tinggi gitu kan sampai ke bawah. Di saat temuan itu kita dapatkan, kita bisa panggil anaknya gitu kan, atau kita bisa nanti evaluasi di pulang kerja untuk dilakukan job besok gitu loh. Selasanya next ke lantai 2 contohnya gitu kan. Lantai 2 dia cukup fokus ngontrol selama 2-3 jam durasi dia itu fokus di lantai tersebut. Jadi ada pertanyaan ke saya, jadi Pak, saya dari pagi cuma ngontrol di lobby doang. Nah ini nih yang salah mindsetnya. Maksud saya tuh dari pagi jam 6 sampai dengan jam 9 kita hanya memastikan bahwa si tim berada di sectionnya masing-masing, itu yang pertama gitu kan. Tetap berarti kan artinya kita tetap keliling semuanya gitu kan, semua area. Baru di pas saat mengontrol itu QC, kita bisa fokus ke satu area saja kalau saya pengennya. Kalau emang ini berjalan Pak Gading, itu bulan depan dia tinggal udah maintain doang, jadinya udah tinggal pastiin doang gini, dia udah tahu nih, oh lobby 1 ini kelemahannya si tim. Di situ baru nanti kita akan masuk ke evaluasi, tahu kelemahan tim kita di mana, baru kita latih. Gitu. Itu sih dari saya nih Pak Gading. Mana tahu Pak Gading ada masukan lain gitu kan? Ya, kalau saya tambahin sedikit ya. Pengertian mengontrol tadi kan ada pertanyaan kok sepertinya agak rancu antara memastikan dan mengontrol. Nah, saya coba bantu teman-teman. Mengontrol itu adalah ada dokumentasinya. Dokumentasi yang saya maksud ada checklistnya. Baik checklist kertas manual atau checklist online. Betul. Jadi kalau memastikan tidak ada. Nah, jadi kalau dia seorang supervisor dinamakan mengontrol adalah membawa alat dokumentasinya, toolsnya. Baik dia checklist atau melalui online atau menggunakan kertas ya, manual ya. Begitu. Yang berikutnya perbedaannya mengontrol itu sama-sama ke lapangan. Benar. Dan yang dikontrol itu adalah pekerjaan yang sudah dilakukan, jangan yang sebelum atau sedang berlangsung. Ya. Jadi usahakan yang dikontrol itu adalah pekerjaan yang setelah ya. Bagaimana hasilnya? Sehingga nanti ada reportingnya, ada laporannya ke user bahwa kita sudah pastikan jika dari kontrol kita itu adalah ada yang kurang, kita perbaiki langsung sebelum dilaporkan. Betul. Jadi begitu, mengontrol itu menurut saya tadi ya pengertian daripada yang disampaikan dalam M keempat ini adalah hadir, datang, berada di lokasi yang mau dikontrol. Berarti satu persepsi dong kita. Iya. Setujunya dalam artian kita mengontrol itu cukup di satu section saja, fokus di situ. Iya, jadi area itu buat mappingnya. Nggak Iya. mungkin terkontrol semua. Benar. Kita punya waktu cuma 2 sampai 3 jam untuk proses mengontrol ya. Jadi yang dikontrol itu jangan lompat-lompat, buat mapping. Mappingnya itu maksudnya ini lantai 1, besok lantai 2, tapi secara detail. Benar. Jangan cuma asal saja. Iya. Gitu, kita juga nggak minta dikontrol semua. Kan seorang CSO sudah melakukan pekerjaan lebih baik. Hanya saja perlu namanya kualitas yang lebih baik itu harus ada berlevel pengawasannya. Betul. Berlapis pengawasannya. Itulah menggunakan QC online dibandingkan diminta seperti ini performanya, seperti apa kenyataannya. Betul. Ya. Oke, cara teman-teman di lapangan paham nih ya. Jadi tujuan mengontrol itu kita fokuskan di satu titik area perharinya, cukup dengan durasi 2 sampai 3 jam. Jadi bukan dalam artian, Pak, berarti saya nggak keliling area dong kalau emang fokus satu lantai. Nggak seperti itu. Di nomor 3 kita sudah lakukan dulu untuk keliling areanya dari jam 7 sampai jam 9 ya, di saat mereka daily. Di saat kita melakukan kontrol jam 10 sampai dengan jam 12 siang contohlah sebelum after break, before break gitu kan, kita mengontrol fokus di satu section gitu. Contoh kalau emang hari ini Senin di lobby 1, maka Selasa besok kita pergi ke lantai 2. Seperti itu sih, itu lebih apa ya, lebih nyata malah gitu kan, kita fokus hanya satu titik terarah, betul. Oke, jadi saya harap teman-teman paham ya semua satu mindset kita nih. Melaporkan ya, M kelima, tugas kelima dari seorang supervisor itu adalah
melaporkan yang kelima ya. Apa yang dilaporkan? Atas hasil dari menyambut, atas hasil dari melengkapi, atas hasil dari memastikan, atas hasil daripada mengontrol. Begitu. Jadi 4 pekerjaan itu kita laporkan. Ya, ini terjadi biasanya dilakukan bisa kadang-kadang kalau laporan kepada atasan bisa lebih pagi atau setiap saat atau ada yang klien. Jadi waktunya memang tidak ditentukan kadang-kadang ya. Jadi kondisinya melaporkan itu versinya kita coba nanti minta pendapat dari Kang Aldi nih. Oke, silakan. Oh, dari segi saya sih Pak Gading melaporkan ini tentu bukan hanya sekedar di grup operation saja atau di grup tim kita kerja aja, bukan gitu kan. Jadi melaporkan ini bisa satu, bisa kita berkomunikasi dengan engineering contohnya atau maintenance kita di area gitu kan, ada kerusakan seperti apa, itu yang pertama gitu kan. Jadi teman-teman biar gak baku nih teman-teman, saya masih lihat di sini masih baku cara melaporkan ke si klien. Kaku gitu, ya? Kaku Pak. Jadi masih kakunya tuh dia benar-benar tugas ini tuh benar-benar diurut sama mereka. Mereka nggak. Padahal ada kerusakan dia nggak mau laporin. Betul. Di grup itu klien itu ada engineering juga. Benar, betul. Di situ kadang saya lihat di sini dia hanya fokus melaporkan pekerjaan mereka ke klien dan ke kita. Tapi artian kita di sini melaporkan itu contoh area kita ada yang selangnya bocor gitu kan, kita bisa melaporkan ke pihak engineering gitu kan, berkomunikasi sih lebih tepatnya Pak Gading gitu kan. Terus kita melaporkan juga ke user kita nih, contohnya kita butuh sesuatu yang memang di area tersebut kita harus eksekusi di hari itu juga gitu, atau di saat kita keliling di situ kita, Pak bisa nggak nih kita langsung eksekusi ya Pak, padahal jobnya nanti minggu depan gitu kan. Tapi kalau seandainya bisa ya sudah kita kerjakan gitu kan. Jadi yang saya lihat sekarang di lapangan ini teman-teman ini lebih melaporkan benar-benar up to date setiap harinya itu terus ke si user ini Pak. Yang saya takutin malah user bosen nih nerima WA foto-foto mereka semua gitu kan. Alangkah baiknya kita buat format, begitu kita saat pengiriman ke si klien kita buat PDF aja gitu loh hasil kerja sehari ini. Di situ dibuatlah before afternya. Masuk ke M yang ke-6. Oke, di sini saya agak tertarik nih untuk bahas ya Pak Gading mengevaluasi ini. Jadi baik lagi tadi saya bilang teman-teman terlalu kaku, maksud saya ya, terlalu kaku dalam menghadapi situasi perubahan di kita. Akhirnya mereka lakuin sesuai dengan instruksi. Di sini nih yang emang nggak keluar sebagai supervisor tuh out of the box-nya gitu loh Pak Gading. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Jadi benar-benar perintah instruksi kita 7M ya benar. Jadi di sini lucu nih, mengevaluasi M yang ke-6. Jadi mengevaluasi sendiri nih Pak Gading. Kalau saya sih pribadi saya nih ya, mengevaluasi di saat kita melakukan memastikan M yang ketiga dan M keempat, di saat di situ kita ada temuan, kita bisa mengisi evaluasi ini di sela-sela jam break nih Pak Gading. Di situ kan jam break ini kita kan kadang makan bareng dengan tim atau seperti apa gitu kan, biar kerasa juga lah teamworknya gitu kan, harusnya seperti itu sih. Jadi sambil siap makan, sambil ngobrol kita evaluasi, temuan kamu tadi tolonglah ya jangan kayak gitu lagi gitu kan, temuan hari ini nih kan tolong jangan seperti itu lagi, besok kedepannya agar lebih lagi ya, kalau emang kurang alatnya sampaikan ke saya, kamu kurang apa, kamu kurang tapas, kamu kurang apa, sampaikan ke saya. Terus kalau bisa gitu kan seperti ini pengerjaannya loh, jadi biar kamu pun nggak keburu-buru. Jadi evaluasi itu bisa di saat sela-sela jam break 5 menit atau 10 menit di saat mau masuk nih, kita sampaikan ke tim. Nanti pastiin ya begitu kalian masuk lagi ke area jangan seperti itu lagi. Jadi bisa seperti itu. Tapi teman-teman ini lebih ke kaku, ya udah benar-benar jam pulang kerja dia evaluasi di situ. Gitu loh ya. Jadi di situ sih lebih ke kakunya Pak Gading kalau dari saya. Baik. Pak Gading ada tambahan mungkin? Ya teman-teman jangan kaku. Misalnya kalau harus melatih Pak dilakukan pada jam lebih awal mendahului mengevaluasi boleh. Jadi jangan kaku karena urutannya begini, jangan menjadikan ini kita jadi kaku ya. Betul. Jadi bisa saja. Yang penting kita tahu porsinya kita sudah melakukan 7 itu sehari, begitu ya. Jadi kembali lagi kepada tadi mengevaluasi itu umpan balik. Benar. Kita sudah melakukan M ke-1 sampai ke M ke-5, tentu kita butuh umpan baliknya.
ada yang nggak sih yang kurang, begitu ya. Betul. Jika pekerjaannya tadi kenapa gagal? Wah, ini mungkin schedule-nya salah. Ya, frekuensi pekerjaannya perlu dirubah. Yang tadinya 2 kali dalam sebulan menjadi 3 kali dalam sebulan, lebih dipercepat, begitu ya. Jadi ini evaluasi memang dilakukan hanya tadi untuk mengetahui sejauh mana kita pekerjaannya itu sukses apa tidak. Kalau sukses, sampaikan thank you, mantap, ucapkan terima kasih. Jadi evaluasi itu 2 hasilnya. Kurang, kita harus lakukan nanti panduan. Kalau sudah bagus, kita beri semangat. Jadi kalau ada yang kurang, cari di mana ininya, kekurangannya, salahnya di mana, penempatannya, orangnya kah, alatnya kah yang kurang, SOP-nya kah, pelatihan kah yang dibutuhkan. Betul. Begitu, sehingga mengarah nanti kalau sudah kita lakukan perbaikan, tentu evaluasinya makin sedikit. Betul. Jadi saya pikir begitu evaluasi itu. Kalau setiap bulan kita juga butuh feedback. Betul. Ya, kita butuh feedback dari user, dari pelanggan. Sejauh mana sih kerjaan tim? Kita butuh feedback, umpan balik, biar kita tahu pekerjaan kita ini diterima apa tidak. Benar. Bagus apa tidak, kita butuh umpan balik itu. Makanya kita sebarkan kuesioner ya. Kuesioner ini juga salah satu bentuk evaluasi. Gitu. Saya pikir gitulah ya. Intinya kritik itu kan membangun Pak Gading gitu kan. Semakin bagus kita dikritik oleh klien atau user ya lebih ngebangun diri kita juga gitu kan untuk menjadi lebih. Mantap, gitu. betul. Udah nggak terasa nih Pak Gading, udah di penghujung, udah di M yang ke-7 nih ya kita ya, udah di penghujung acara. Mungkin teman-teman nanti kita akan rangkum sedikit setelah siap dari 7M ini. Jadi M yang ke-7 adalah melatih nih Pak Gading. Di sini juga lagi-lagi saya bilang melatih ini bukan harus jam pulang atau menunggu kumpul semua, tidak nih Pak Gading. Justru dari 7M yang ke-7 ini gitu kan, harusnya kita bisa melihat dari M yang sebelumnya, dari M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, 4, 5, dan 6 gitu loh. Disinilah kita fokus. Contoh, kalau di M yang pertama di menyambut itu kita sudah menemukan tim kita yang attitude-nya kurang di saat kita sapa, di situ kita bisa latih soft skill-nya, berarti fokus terhadap orangnya. Kalau sekarang yang saya lihat di lapangan ini, teman-teman ngelatih ya benar-benar ngelatih aja, nggak tahu tujuannya apa, schedule-nya juga nggak ada yang dia buat gitu kan. Tiba-tiba ya dia penting ngelatih deh, apa ya sekarang ya, sweeping ada sweeping deh, bawa sweeping deh tolong. Itu yang saya lihat lebih ke supervisor lapangan sekarang lakuin. Padahal di M yang ke-7 ini, dari poin-poin pagi tadi, dari M pertama sampai ke 6 itu, di situ kita udah bisa ngebaca nih. Tugas supervisor sih kita ngebaca. Oh, yaudah. Di M yang pertama ini si Anu kurang attitude-nya. Ya kan? Di M yang kedua melengkapi ini si Anu kurang gitu kan. Dari segi attitude maupun dari segi pemakaian APD gitu kan di saat melengkapi. Memastikan juga sama nih, si tim seperti itu. Nah, kita ambil sekarang orangnya dulu gitu kan. Contoh kalau misalkan Pak Gading nih kekurangannya dari di saat kita mengontrol atau memastikan Pak Gading pekerjaan glass cleaningnya kurang, berarti nanti di M yang ke-7 kita panggil tuh si Pak Gading ini, nih glass cleaning kamu kurang, sekarang kita training yuk seperti ini nih tahapannya, ini chemicalnya, ini peralatannya kamu harus siapin dulu. Jadi benar-benar melatih yang dibutuhkan, bukan melatih atas dasar tuntutan pekerjaan. Ini nih yang kadang teman-teman salah di lapangan nih ya. Jadi saya ngurusin sedikit tanggapan saya di 7M ini, M yang ke-7 ini, yaitu melatih ulang atau refresh CSO sesuai jadwal peserta dan tema SOP pelatihan. Jadi lebih apa sih yang tim kita butuhkan, itu yang kita latih. Bukan tiba-tiba kumpul latihan yuk. Dia pun bingung gitu loh, karena dia pun nggak ada jadwal pelatihannya. Apa ya? Ya udahlah, MSDS aja yang gampang. Siapin chemicalnya 5. Ya foto doang udah. Kalian udah tahu kan ini floor untuk apa, glass cleaner untuk apa. Jadi lebih ke situ saya lihat sekarang Pak Gading, lagi-lagi baku saya sampaikan gitu loh. Itu kalau dari saya sih gitu Pak Gading. Pak Gading ada tambahan monggo? Ya. Obrolan ini yang terakhir ya, melatih. Tentu
persepsi tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Aldi, bagus. Ya pasti memang jangan kaku. Ya, melatih ini yang dimaksud dengan melatih itu adalah kalau kita melatih, kita akan terlatih. Betul. Sering melatih, maka juga kita akan terlatih. Begitu. Tim kita juga akan terlatih. Kalau terlatih, kita yang enak. Ya, setiap kita suruh ada pekerjaan misalnya coating, kita nggak perlu nyari-nyari siapa yang khusus. Betul. Karena semua sudah mampu. Ringan nggak begitu? Ringan. Lebih ringan malah gitu. Jadi kan? keuntungannya sebenarnya kalau anggota itu ahli, kita apa? Kita kan? Kita, Pak. Kita. Karena kita misalnya ada pekerjaan di sana ketinggian, semua mampu. Ya, dia tahu apa alatnya, prosedurnya. Berarti kan sudah terlatih. Oleh sebab itu, kita buat dulu KPI-nya. Anggota kita tuh terlatihnya di tingkat apa? Benar. Begitu. Jadi jangan kaku betul jadi SOP begitu ya. Iya. Jadi jangan kaku. Yang memang yang pertama karena ini sudah dijadwalkan, tentu teman-teman harus buat dulu jadwalnya sebulan. Kalau misalnya 7 kali, 8 kali atau 10 kali buat jadwalnya. Tapi jadwal itu tidak boleh kaku juga. Jika dalam evaluasi hari ini yang kurang temanya atau topiknya ini dalam evaluasi kita, Betul. tema itu yang diangkat. Betul. Nggak usah ikutin jadwal tadi. Betul. Begitu ya. Jadi pelatihan ini nggak usah terlalu formal begitu ya. Bisa Anda juga melatih misalnya tentang chemical, melatih tentang membersihkan sudut-sudut lantai, memandu bahasanya begitu. Itu juga melatih namanya. Karena menjadikan orang terlatih, kemampuannya bisa bekerja lebih cepat, durasinya lebih produktif begitu. Itu juga sudah pelatihan namanya. Benar. Jadi jangan hanya maksudnya karena kita di praktisinya, di prakteknya jangan terlalu teorikal begitu, enggak. Bawa dia ke lapangan, bawa dia ke toilet, ini klosetnya begini kotor. Kasih dia pelatihan cara membersihkan kloset yang benar. Berikan dia kesempatan. Setelah itu dia akan diminta diyakinkan bahwa dia mampu. Itu sudah melatih. Jadi banyak manfaatnya kalau pelatihan ini. Kitanya juga jadi terlatih. Begitu, itu menurut saya. Jadi jangan kaku, jangan hanya di akhir shift, boleh juga di tengah shift, boleh di awal, boleh di tengah setelah makan siang, ya. Jadi pelatihan itu jangan dianggap sepele, tapi tugasnya adalah apa yang Anda mampu, latih aja. Ya, yang belum mampu ambil, cari di Google, cari materinya ke atasan, minta ke atasan, belajar dari YouTube, jelaskan ke tim. Di situ Anda sudah sambil belajar. Seperti yang sekarang kita sedang belajar. Betul. Saya sedang melatih diri saya sendiri untuk menyampaikan ini. Begitu. Kalau saya nggak mau sampaikan ini, nggak berpikir pikiran kita jadinya. Oleh sebab itu ini namanya menyampaikan obrolan ini secara penjelasan ke tim sambil kita juga berlatih. Kalau kita sudah berlatih sering, kita akan menjadikan praktisi yang terlatih. Saya pikir begitu teman-teman para supervisor ya. Supervisor yang luar biasa di BKS ya. Terima kasih. Mungkin tambahan iya. ini Pak Gading untuk teman-teman di lapangan. Maksud saya jangan pernah bosan untuk melatih, ya kan? Prinsip saya sih di saat saya melatih atau memberikan sesuatu ke orang banyak, di situ kita anggap saja investasi Pak Gading. Gitu loh, ke diri kita sendiri. Tadi yang Pak Gading bilang, toh untungnya juga buat kita gitu kan. Jadi jangan pernah bosan untuk melatih karena bisa pasti karena terbiasa gitu loh ya. Jadi teman-teman semua di lapangan tetap semangat gitu kan, tetap patuhi protokol kesehatan ya kan, jaga kondisi, jaga jarak selalu, gunakan masker selalu gitu kan, karena efek pandemi ini kita semakin ditakutkan gitu. Jadi semoga teman-teman di lapangan di luar sana sehat walafiat gitu kan, kita bisa berkumpul kembali, yang di luar sana, yang di luar kota bisa kembali lagi, nanti ke Padang kita bisa kumpul lagi gitu kan, dari Padang ke Batam. Jadi mungkin itu aja sih dari saya Pak Gading. Ya, thank you. Jangan lupa subscribe, like ya, komen ya, dan share ya. Oke. Ya, boleh komentar, nanti kita akan Kita perlu komentar dari teman-teman nih. Apa sih yang perlu teman-teman tambahin lagi, dimasukkan di video kita gitu kan?
apakah emang melatihnya semua mau kita masukin juga biar teman-teman bisa belajar dari YouTube gitu kan, bisa kok, nggak apa-apa gitu loh ya. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih. Thank you. Selamat Ya. sore. Salamnya dulu. Oke, Oke. gini ya. Oke, Gini, siap. siap. Hmm.